Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Timbul Haloman Arwan, guru pendidikan agama Islam di SMP 4 Satu Atap Panihulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa PPG LPTK UIN Imam Bonjol Padang, batch 1 tahun 2025. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melakukan uji kinerja di kelas 7, materi makna sholat dan zikir. Saksikanlah video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Baik anak-anakku, apa kabar semuanya? Baik, Alhamdulillah, tentu baik semua. Ya, tentu sehat semuanya. Sehat, alhamdulillah. Sudah sarapan? Baik. Bagaimana kehadiran siswa kita hari ini? Ketua kelas hadir semua? Hadir semuanya? Siapa saja yang tidak hadir? Sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita membacakan Al-Quran yang pada hari ini akan dibacakan sahabat kita, teman kita, saudara kita, Dinda, kepada anak kami. Dinda, kami persilakan dengan segala hormat. Berselawat kepada Nabi. Selawat ini akan kita bacakan bersama dengan selawat bareng. Sallallahu 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan coba untuk kembali ke pelajaran kita yang lalu, yaitu sholat. Ya, sholat. Jadi sesudah sholat tentunya kita akan masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu sholat dan zikir. Nah, alhamdulillah kita akan coba nanti kembali untuk mengulas bagaimana makna sholat dengan zikir. Ya, kita akan melihat betapa pentingnya sholat, betapa pentingnya zikir, karena sholat merupakan tiang agama dengan kalimat as-salatu imanuddin, man aqamaha aqamaddin wa man tarakaha tarakaddin. Barang siapa yang mengerjakan sholat berarti dia adalah mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat seolah-olah langsung dia meruntuhkan agama. Baik, coba kita akan perhatikan kembali bahwa sholat itu sangat penting. Sholat itu sangat penting sekali bagi kita, karena sholat adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termaktub di dalam rukun Islam yang kedua setelah bersyahadat. Ya, ada rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? Ada berapa? 5 rukun Islam. Yang pertama bersyahadat, yang kedua sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat berpuasa atau berpuasa. Yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk kepada pelajaran kita, maka hari ini kita akan bentuk kelompok-kelompok kecil untuk membahas materi kita pada pagi hari ini. Jadi kepada anak sekalian, mari kita bentuk kelompok kita hari ini, karena kelompok ini sangat penting untuk mengulas bagaimana
hendaknya agar senantiasa pelajaran ini masuk kepada pemikiran-pemikiran kita. Oke, baik. Hari ini akan kita bentuk kelompoknya. Alhamdulillah, ya ternyata kelompok sudah tersusun ya. Kelompok 1. Oke, kelompok 1 yang dipimpin oleh Bu Adinda. Kelompok 2 yang dipimpin oleh mana tadi kelompok 2? Oke. Oh, ini kelompok 2 yang dipimpin oleh Panji. Ini membahas tentang zikir, ya kan? Zikir. Baik, zikir. Coba lihat di depan kita ini. Zikir artinya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyebut namanya. Zikir dapat dilakukan kapan yang lunglai dari hatinya yang gundah menjadi tenang. Jadi zikir itu merubah sikap manusia menjadi tenang. Paham ya? Paham ya? Oke. Dengan berzikir, dengan banyak berzikir, insya Allah kita akan senantiasa mendapat sesuatu yang mustajab dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi keinginan kita semuanya. Baik, tadi sudah kita bagi kelompoknya ya. Jadi kelompok ini nanti akan kita presentasikan satu persatu dengan cara bagaimana Anda memahami kalimat-kalimat yang telah kita tawarkan kepada Anda nantinya. Paham itu? Paham. Baik, lanjut. Anak-anak sekalian, yang gundah menjadi tenang. Jadi zikir itu merubah sikap manusia menjadi tenang. Paham ya? Paham ya? Oke. Dengan berzikir, dengan banyak berzikir, insya Allah kita akan senantiasa mendapat sesuatu yang mustajab dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi keinginan kita semuanya. Baik. Tadi sudah kita bagi kelompoknya ya. Jadi kelompok ini nanti akan kita presentasikan satu persatu dengan cara bagaimana Anda memahami kalimat-kalimat yang telah kita tawarkan kepada Anda nantinya. Paham itu? Paham. Baik, Indah, silakan maju. Iya. Bacaan zikir setelah sholat. Membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Yang kedua dilanjutkan dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ketiga membaca surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Yang keempat membaca Quran surah Al-Baqarah 1 sampai 5. Alhamdulillah, ternyata kelompok 1 sangat luar biasa. Berikan tepuk tangan. Baik, kelompok yang kedua, apa yang bisa Anda telaah dan Anda pahami tentang zikir tadi? Silakan maju. Kedua. Silakan maju. Zikir dengan hati yaitu dengan cara bersyukur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Kuasa. Bagus sekali. Ternyata luar biasa. Ternyata baru kita bahas tentang zikir. Kamu semua yang ada di sini sudah sedikit memahami tentang apa yang kita maksud, ya kan? Jadi kelompok 3 bagaimana? Adakah solusi dari kelompok 3 kali ini? Ada? Coba tulis tangan, ada? Oh, ada ternyata. Silakan maju.
berikan tepuk tangan. Kelompok 3 luar biasa. Ya, kelompok 4 bagaimana? Iya, ternyata kelompok ada 4 bisa juga ya. Ya, silakan kelompok 4. Hikmah dalam melaksanakan salat dan zikir. Tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Hubungan antara manusia dengannya akan terbangun baik. Memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tepuk tangan. Baik, ternyata apa yang menjadi tawaran-tawaran kita di setiap kelompok yang sudah ada, sudah Anda pahami dengan cermat dan sangat luar biasa. Untuk itu, mari kita dulu aplaus yang sangat luar biasa di kelas yang kita cintai ini. Baik, untuk membahas tentang apa yang telah jadi bahasan kita hari ini, menurut bahasa adalah ingat. Sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya mendekatkan diri padanya. Kita diperintahkan selalu berzikir kepadanya dengan menggunakan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Dengan arti, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebenar-benar dengan sebanyak-banyaknya, maksudnya seperti itu. Al-Ahzab ayat 41. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia yang beriman kepadanya dan membenarkan Rasulullah SAW untuk selalu berzikir kepadanya, baik siang maupun malam, sendiri maupun berjamaah, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati. Ya, memperbanyak. Siapa yang bisa membaca ini? Oke, silakan. Silakan maju anakku. Ya, silakan. Ya. Silakan. Kita akan puji apa yang menjadi kita puji kamu, kita kasih soal kepada kamu, kamu jawab dalam satu kelompok satu soal ya. Silakan, ini dia, silakan dijawab anakku. Ini, ya jawab ya. Silakan dijawab. Ini dia. Nah, ya. Jawab, jawab. Jawab. Di situ nah, kan udah ada. Silakan. Buat nama kelompoknya. Ya, diskusi silakan. Iya, dijawab. Iya. Langsung dicontreng aja. Contreng aja. Ya, ya, nama kelompoknya.
2, kelompok 3. Kelompok 4 ya. Silakan. Silakan, Bu. Baik, silakan kumpul. Baik, silakan kumpul anak-anak. Oke, silakan kumpul. Silakan kumpul. Ya. Ya, kelompok 3 sudah, kelompok 2. Ya, kelompok 1 sudah. Baik, kelompok 4 sudah. Kelompok 2-nya mana? Baik, kelompok 2 sudah. Oke, baik. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4 dan kelompok 3 sudah menjawab kuesioner atau pertanyaan jawaban atau dari kelompok 1 dulu. Ya, kelompok 1. Kelompok 1 ya. Iya, silakan kelompok 1 maju. Silakan. Iya, silakan maju. Kelompok 1 maju aja. Iya. Perwakilan 2 ke 3 orang saja pun boleh. Ya, silakan baca. Ya, baca jawaban soal nomor 1. Orang yang melaksanakan Allah karena Allah SWT dan berkeinginan dengan mengungkapkan keindahannya merupakan perwujudan dari salah satu kesalahan dunia, yaitu selalu Oke, baik, tepuk tangan. Oke. Ya. Kelompok 2, silakan maju. Kelompok 2 silakan maju. Perwakilan kelompok 2 silakan maju. Ini ya. Oke. Dalam setiap situasi dan keadaan kita dituntut untuk selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berkaitan dengan pengakuan bahwa manusia itu lemah dan sangat tergantung kepadanya. Salah satu upaya untuk melengkapi kekurangan tersebut dapat dilakukan dengan cara membawa tasbih setiap waktu. Oke, bagus, terima kasih. Iya, kelompok 3 silakan maju. Kelompok 3 silakan maju. Bagus sekali ini. Ya. Oke, ya. ini hikmah tabu dalam kehidupan dibalik membiasakan hidup sosial, membiasakan disiplin, mendapatkan kebahagiaan dunia, sarana pembentukan kebahagiaan muslim. Bagus sekali. Ya, kelompok 4 silakan maju. Ya, kelompok 4. Menjauhkan diri dari manusia dan hati, mendekatkan diri kepada Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Baik, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, maka kita akan berikan nilainya ya. Untuk kelompok 1
nilainya adalah 95. Dan kelompok 2, nilai yang mereka kumpulkan sampai saat ini adalah 94,5. Ya, untuk kelompok 3 dengan total nilai menjadi 93. Ini ya. Dan untuk kelompok 4 dengan torehan nilai yang sangat luar biasa mendapat 96. Maka dengan berakhirnya kuesioner tadi, maka saya sebagai guru PAI ya, pendidikan agama Islam yang bertempat di Desa Melati Paham, SMP 41 Payundu, mengucapkan alhamdulillah atas atensi anak-anak yang sudah berjuang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di SMP 41 Payundu ini dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah. SMP 41 mantap. SMP 41 mantap. SMP 41 mantap. SMP 41 mantap. Alhamdulillah. Baik. Kepada anak sekalian kita ucapkan alhamdulillah. Baik, terima kasih anak sekalian. Ya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Insyaallah kita doakan Anda semua sehat sampai ke rumahnya masing-masing. Amin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Wassalamu